Ya, shalom sahabat lari kesaksian. Salam jumpa dan selamat datang bagi yang baru mampir di channel lari kesaksian ini. Seperti apa video ini, kita saksikan bersama-sama selengkapnya. Buru-buru mau dekat, manggilannya mesti pakai menara. Oh begitu ya. Manggil Tuhannya orang Islam. Nah ini tapi ini Bangsa ini hanya rindu menyaksikan pemimpin yang berani memakai baju jibau, lalu merayakan Imlek bersama warga Tionghoa. Iya Gus, bangsa ini pun rindu pemimpin yang setiap Natal hadir ke gereja mengikuti upacara misa bersama saudara-saudara umat Kristiani. Gus, bangsa ini rindu tokoh reformasi yang memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, tidak sembunyi di ketiak-ketiak kepentingan. Gus, tolong jenengan ndak repot pas lagi ngopi sama Tuhan. Bu ya sekali-kali buatkan kami guyonan baru Gus. Bangsamu akhir-akhir ini tegang melulu. Sekian Gus surat pendek ini. Hargai satu dengan yang lain. Jangankan berbeda agama. Dalam satu agama pun bisa jadi suara speaker yang terlalu keras. Suara speaker yang terlalu keras, jangan dipelintir ya. Suara speaker yang terlalu keras itu bisa mengganggu yang lain. Itu komplain banyak orang loh. Ini saya sedang membahasakan fakta yang sedang terjadi. Di kota-kota besar tapi ya? Komplain di kota-kota besar terutama. Misalnya Jakarta. Jakarta ini ada 4.000 masjid musola di seluruh Jakarta ini. Kami pernah mencoba memotret pada jam tertentu sebelum subuh. Oh suaranya luar biasa bersaut-sautan. Kita bisa membayangkan orang seharian bekerja. Bahkan ada yang bekerja sampai malam, sampai larut malam. Mereka ingin istirahat, mereka ingin menggunakan waktunya istirahat. Mereka harus bangun katakanlah jam 5 atau setengah 6 waktu itu sholat subuh. Tapi dia harus bangun jam 3 karena dibangunkan oleh suara-suara yang keluar dari masjid. Itu terjadi loh. Ini bukan saya berimajinasi, itu fakta. Itu hasil survei yang kita lakukan dan itu komplain masyarakat juga. Jadi kalau ditanya apa hukum pakai pengeras suara, jawabannya bid'ah sebenarnya. Maksudnya tidak ada di zaman Rasulullah SAW itu. Speaker atau pengeras suara itu kan baru adanya di abad ke-20 ini, di abad ke-14 Hijriah. Pertanyaannya begini, ini tetangga-tetangga masjid yang agamanya bukan Islam. Bisa jadi mereka memang tidak mayoritas gitu ya. Bisa jadi mereka minoritas. Kira-kira mereka ini terganggu atau tidak? Nah, ini yang sering terjadi konflik itu kan gara-gara ini. Artinya begini, kamu tuh ya cuman minoritas di sini, kok mau ngatur-ngatur masjid yang milik kami yang lebih besar, yang mayoritas. Jangan sampai masjid yang kita banggakan itu malah jadi sumber madarat, sumber fitnah. Gangguan yang sebetulnya tidak diperlukan pada saat Ramadan ini. Oke, Anda sendiri merasa terganggu nggak sih sebenarnya Bang Ade? Anda tanyakan, saya nggak tahu, Anda nggak pernah tahu bahwa ada masjid yang bisa mengganggu ya suaranya. Saya tanya Anda kan nanya tadi. Kan ada beberapa hal kan Bang? Ya. Ada yang kemudian sepakat, ada yang tidak gitu Nggak, kan? maksud saya, Anda memang nggak pernah ya mendengar ada masjid yang suaranya sedemikian. Saya minta maaf, saya harus jaga kata saya jangan sampai orang tersinggung soalnya ya. Memang sebaiknya ada sebuah aturan yang mencegah jangan sampai ada orang-orang yang sampai punya pandangan negatif mengenai masjid, mengenai azan, mengenai tadarusan. Itu yang harus kita lindungi. Nah saya rasa kan Menteri Agamanya juga orang Islam, NU juga kan ya, Mas ya? Ya dia orang NU juga, artinya orang yang memahami agama secara mendalam. Janganlah sampai masjid yang harusnya di mana kita mendengar orang mengaji dengan berkualitas, dengan indah, itu terganggu oleh hadirnya berbagai masjid lain yang tadi itu, yang tidak ada proses seleksi yang baik tentang siapa yang boleh mengaji, siapa yang boleh berazan, dan kemudian itu diperdengarkan dengan suara yang luar biasa keras ke banyak orang, dan itu membawa efek yang menurut saya negatif terhadap Mas Ade kok gitu. Nah mungkin Kementerian Agama ini dalam rangka untuk bagaimana beragama yang benar tanpa membuat orang lain kan itu kan menjadi risih, kok Islam kok begini ya. Saya juga tidak bisa membayangkan, coba kalau seandainya Kristen juga menggunakan pengeras suara luar, Buddha pengeras suara luar, Hindu pengeras suara luar. Nah makanya begini, takutnya saling saut-sautan. begini Bang Novel, kalau menyangkut masjidnya Bang Novel Bamukmin, Al-Habib Novel Bamukmin, berarti harus ada kebijakan dari takmir masjid tersebut. Ketika ini tidak bisa menjangkau jamaah yang terlalu banyak, masa sih Kota Amal Jariah tidak bisa membelikan sound system untuk bagaimana bisa menjangkau? Kan teknisnya itu. Kalau adzan itu dibatasi harus adzannya di dalam, nah ini kurang ajar.
Ini kan adzannya kan di luar. Bahkan ada kesempatan untuk mengaji itu. Jadi beragama itu memang harus melihat bagaimana sekitar kita. Tetapi aturan Kementerian Agama ini adalah berupa himbauan. Nah, jika misalnya ada tempatnya kayak tempatnya Yai Marsudi Suhud, saya pernah ke tempatnya beliau, di situ memang kulturnya dengar suara ngaji itu di speaker, di luar, itu memang guyup, seneng. Tapi ada tempat tertentu, makanya itu kearifan lokal bagaimana tokoh-tokoh, RT-nya dan lain-lain, namanya mau Ramadan biasanya kan ada rapat, ada musyawarah, gimana ini baiknya. Karena memang kadang-kadang saudara kita yang muslim pun yang kerja capek, entah kerja di Grab, tadi saya naik ke Grab saya. Iya Pak, memang kadang-kadang kita capek gitu kan. Kadang-kadang yang bukan bangunkan sahur ya, kayak sholah-sholah misalnya. Kadang-kadang sholah-sholah sendiri tidak pakai anu tapi suaranya gembren. Nah, dari himbauan ini adalah untuk bersama-sama introspeksi. Bagaimana Islam yang menjadi mayoritas ini menjadi contoh beragama yang baik. Mungkin itu tujuan daripada Kementerian Agama ini, makanya didukung. Tapi kalau Pak Yusuf Kala misalnya yang katanya Bung Ade Armando mengatakan bahwa sampai-sampai orang mau beli perumahan, saya nggak setuju itu. Ada orang mau beli perumahan karena dengan dekat masjid, ya biarin aja, nggak usah beli ya orang yang kepingin dekat di masjid aja. Itu alasan yang tidak tepat. Tapi alasannya adalah untuk mengedukasi masyarakat bahwa, karena begini, kalau itu tadarus di dalam, orang yang biasanya tajwidnya kurang pas atau yang masih belajar mengaji, mereka ingin bertadarus. Tapi kalau dia tadarus misalnya ada masjid speaker luar, dia takut untuk belajar. Diatur jelas perlu diatur. Kalau Anda Simak secara bersama-sama tonton video ini. Dan sampai jumpa pada video-video kami berikutnya. Tuhan Yesus memberkati dan Shalom.